Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan merangkum materi dan latihan soal sebelum PTS. Materinya adalah mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua ya. Oke, sebelum kita memulai, Ustazah mau mengingatkan, minggu ini kalian sudah memasuki ujian praktek atau PTS praktek. Maka dari itu, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, tetap semangat melaksanakan PTS praktek dan juga tetap jaga kesehatan walaupun hanya di rumah saja. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai jenis buku. Ya, jenis buku ini yang sudah kita ketahui yaitu ada buku fiksi dan buku non-fiksi. Tapi apa sih sebenarnya pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi? Yuk sekarang dibuka catatannya nak. Dibuka catatannya, cari apa itu pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, di sini Ustazah juga sudah menjelaskan buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan atau khayalan. Nah, lalu kalau buku non-fiksi adalah buku yang berisi berdasarkan fakta atau kenyataan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh dari buku fiksi. Contoh dari buku fiksi yang pertama itu ada novel, cerita fantasi, kumpulan cerita pendek, lalu ada kumpulan puisi, pantun gurindam, lalu ada kumpulan naskah drama, komik, dan juga dongeng. Nah, ini contoh dari buku fiksi. Nah, selanjutnya kita ada contoh dari buku non-fiksi, yaitu ada kitab suci, kamus, kumpulan artikel, dan buku pelajaran, lalu juga ada laporan hasil penelitian. Nah, buku pelajaran dan kitab suci Al-Quran ini sering kalian gunakan ya dalam keseharian. Jadi, sebenarnya untuk buku non-fiksi juga sangat dekat dengan kita ya. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur-unsur ya. Unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, untuk unsur buku fiksi yaitu terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Nah, untuk mengetahui penjelasan mengenai unsur buku fiksi, kamu bisa lihat halaman 155 di buku paket. Nah, di situ sudah dijelaskan sangat rinci mengenai apa itu tema sampai sudut pandang. Ya. Selanjutnya, unsur buku non-fiksi. Nah, unsur buku non-fiksi ini diantaranya ada sampul atau cover buku, kata pengantar, daftar isi, subbab atau subjudul, daftar pustaka, glosarium, dan juga indeks. Nah, ini apa nih perbedaan antara daftar isi dan daftar pustaka? Ada yang tahu perbedaannya? Nah, kalau daftar isi lebih kepada rincian isi buku, ya, rincian isi buku dan halamannya. Itu daftar isi. Kalau daftar pustaka berisi mengenai apa? Berisi mengenai daftar referensi. Nah, daftar referensi atau rujukan yang digunakan oleh buku tersebut. Nah, untuk yang glosarium indeks silakan kalian bisa buka lagi catatannya ya, karena kita sudah pernah membahas lebih mendetail mengenai unsur buku non-fiksi. Baiklah, selanjutnya kita memasuki menyajikan tanggapan isi buku. Ya, waktu itu ketika di Zoom meeting kita sudah membahas ya bagaimana cara kita menanggapi atau memberikan tanggapan terkait isi buku yang kita baca.
Ya, memberikan tanggapan berarti kita itu mengomentari atau memberikan komentar. Memberikan komentar terkait isi buku. Nah, komentar yang seperti apa? Tanggapan yang seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk menyajikan tanggapan isi buku ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, menuliskan identitas buku. Ya, identitas bukunya itu terdiri dari judul sampai penerbitnya, tahun terbitnya, penulisnya. Nah, itu identitas buku. Lalu kita menuliskan juga ringkasan bukunya atau sinopsis dari buku tersebut. Jadi buku ini menceritakan tentang apa atau isinya tentang apa. Nah, itu bisa kita jelaskan. Lalu menyajikan tanggapan isi buku juga isinya mengenai keunggulan buku tersebut. Ya, kita tuliskan di situ keunggulan bukunya itu apa. Lalu menuliskan juga kelemahan buku tersebut. Jadi ada keunggulan dan kelemahan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Selanjutnya yang terakhir ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini berkaitan dengan siapa yang cocok membaca buku itu. Jadi kamu rekomendasikan buku yang kamu baca cocok untuk siapa? Untuk kalangan remaja, untuk anak-anak, atau untuk semua kalangan. Nah, ini yang dimaksud dengan rekomendasi. Oke, nah ini ada contoh, Nak. Contoh dari identitas buku, ya. Nah, identitas buku itu terkait atau isinya mengenai judul buku, penulis, tahun terbit, dan penerbit. Ya, jadi nanti jika di soal menemukan seperti ini, sudah dipastikan ini adalah bagian dari identitas buku, ya. Selanjutnya kita masuk ke soal ya, contoh soal pertama. Nah, silakan kalian baca dulu soalnya, ya. Lalu cermati pertanyaannya, atau agar lebih cepat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya dulu kamu baca, lalu jika kamu sudah tahu kebutuhan pertanyaannya itu apa, barulah dibaca teksnya, gitu ya. Baiklah, pertanyaannya, penggalan sinopsis buku non-fiksi di atas menunjukkan bagian. Nah, jadi teks ini menunjukkan bagian apa, Nak? Bagian apa? Ya, betul sekali. B ya, gambaran atau ringkasan isi buku. Nah, jika kamu perhatikan, di dalam teks ini menjelaskan isi bukunya tentang apa. Nah, jika di dalam teks itu menjelaskan isi buku, berarti menunjukkan bagian gambaran atau ringkasan isi buku atau sinopsis. Gitu ya. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pertanyaan atau contoh soal berikutnya ya. Di sini pertanyaannya adalah kalimat yang menyatakan kekurangan dari buku tersebut ditunjukkan dengan kalimat nomor. Nah, di sini ada sebuah teks. Teks tersebut dicantumkan nomor. Ya, kalimatnya dicantumkan nomor. Nah, kira-kira kalimat nomor berapa yang menunjukkan kekurangan buku atau kelemahan dari buku tersebut? Yuk, silakan dibaca ya. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah C, yaitu kalimat nomor 3. Coba kita baca ya kalimat nomor 3. Meskipun pada beberapa bagian penulis terlalu memaksakan pesan moral pada dialog beberapa tokoh sehingga mengacaukan latar. Nah, ini adalah kalimat yang menyatakan kekurangan atau kelemahan dari buku tersebut. Ya, kita masuk ke soal berikutnya ya. Pertanyaannya, latar waktu dalam kutipan cerita tersebut adalah... Nah, kira-kira latar waktu apa nih yang ada atau yang tergambarkan dalam cerita tersebut?
Ya, betul sekali. A ya, pagi hari. Baiklah Nanda, kita memasuki soal berikutnya ya. Soal berikutnya, pertanyaannya adalah berdasarkan unsur buku non-fiksi, gambar tersebut termasuk bagian apa? Ayo. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Bagian sampul buku atau cover buku ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah memasuki akhir pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ustazah mengingatkan kembali, tetap semangat belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya, dan tetap lakukan yang terbaik. Ya, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada kekurangan dari penjelasan kali ini, Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.